Film horor adalah salah satu genre film yang difavoritkan di masyarakat Indonesia. Awal abad ke-20 membawa banyak titik kemajuan dalam ragam horor. Termasuk di sini adalah pertama kalinya sebuah sosok monster tampil di dalam film horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitria. Terima kasih ya kalian sudah mau klik video ini dan terus tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang asal mula film horor di dunia. Awal mula film horor di dunia. Semoga cerita ini juga menarik ya untuk kalian dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cekidot! Film horor adalah sebuah genre film yang berusaha untuk memancing emosi berupa ketakutan atau rasa jijik dari penontonnya. Alur cerita mereka sering melibatkan tema-tema kematian, supranatural, dan penyakit mental. Banyak cerita film horor yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis tertentu yang jahat. Film horor seringkali mengeksplorasi materi pelajaran yang gelap dan mungkin berhubungan dengan topik atau tema yang melampaui batas. Elemen luas termasuk monster, peristiwa apokaliptik, dan kepercayaan agama dan rakyat. Teknik sinematik yang digunakan dalam film horor telah terbukti memancing reaksi psikologis penontonnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, film horor sebagian besar dibuat berdasarkan dari karya-karya sastra klasik bertema gotik atau horor dari negara-negara barat seperti Dracula, Frankenstein, The Phantom of Opera, dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dalam dunia perfilman yang baru, film horor sering menarik inspirasi dari kegelisahan hidup yang timbul setelah Perang Dunia Kedua, sehingga terciptalah 3 subragam yang berbeda namun saling berhubungan di Amerika Serikat, di mana industri film horor berkembang sangat pesat. Ketiga subragam tersebut adalah horor kepribadian seperti film Psycho, horor kiamat seperti film Invasion of the Body Snatchers, dan horor setan seperti film The Exorcist. Dari sudut pandang industri film Amerika, subragam yang terakhir dapat terlihat sebagai transisi modern dari film horor lama, di mana penekanan pada agen-agen supernatural yang membawa kengerian bagi dunia semakin diutamakan. Film horor umumnya telah diasosiasikan dengan kekerasan, anggaran yang rendah, dan eksploitasi. Namun nyatanya banyak sutradara dari film Amerika yang terkenal dan dihormati seperti Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Stanley Kubrick, John Carpenter, William Friedkin, Richard Donner, and Francis Ford Coppola telah menggarap setidaknya 1 judul film dalam ragam yang unik ini. Para kritikus film horor kebanyakan menganalisis film ragam ini dari sudut pandang teori ragam dan teori auteur. Beberapa film horor memasukkan unsur-unsur ragam lain seperti fiksi ilmiah, fantasi, mockumentary, komedi hitam, dan cerita getaran yang menciptakan sebuah perpaduan atau subragam yang baru. Penggambaran pertama kejadian-kejadian gaib dan supernatural muncul di beberapa film pendek bisu yang dibuat oleh pionir film seperti Georges Méliès, sineas asal Perancis pada akhir 1890-an, di mana filmnya yang paling menonjol adalah Le Manoir du Diable atau bahasa Indonesianya Rumah Iblis pada 1896, yang kadang-kadang disebut juga sebagai film horor pertama di dunia. Proyek horor lainnya adalah La Caverne Maudite alias Gua Setan atau Gua Terkutuk pada 1898. Jepang mengawali film ragam horornya dengan nama Bakejiso dan Shinin no Sosei. Keduanya dibuat pada tahun 1898. Pada 1910, Edition Studio, sebuah perusahaan film Amerika Serikat, memproduksi versi film pertama Frankenstein.
Film tersebut sempat hilang lama bertahun-tahun, tetapi kolektor film bernama Felix Alois Detlev SR, atau itu namanya nanti aku tulis di bawah ya, agak sulit diucapkannya, menemukan sebuah salinan dan merilisnya pada tahun 1993. Jadi dia punya kopian yang aslinya, dia riliskan lagi di tahun 1993 yang asalnya menghilang tersebut, si film horor yang hilang itu. Awal abad ke-20 membawa banyak titik kemajuan dalam ragam horor. Termasuk di sini adalah pertama kalinya sebuah sosok monster tampil di dalam film horor, yaitu Quasimodo, si bungkuk dari Notre Dame yang telah muncul di novel karya Victor Hugo, Notre Dame de Paris namanya, yang diterbitkan pada 1831. Film yang menampilkan Quasimodo antara lain film-film dari sineas Prancis alias Guy seperti Esmeralda 1906, The Hunchback 1909, The Love a Hunchback, The Love a Hunchback 1910, dan Notre Dame de Paris 1911. Film horor sebagai fitur film yang pada awalnya banyak diciptakan oleh sineas Jerman pada tahun 1910-an dan 1920-an dalam era film ekspresionis Jerman. Banyak dari film-film tersebut secara signifikan mempengaruhi film-film Hollywood di kemudian harinya. Film besutan Paul Wegener berjudul The Golem 1915 adalah salah satunya. Dan pada tahun 1920, Robert Wiene menyutradai The Cabinet of Dr. Caligari dengan gaya ekspresionisnya. Gaya ekspresionis tersebut akan mempengaruhi banyak sineas seperti Orson Welles sampai Tim Burton dari Amerika Serikat. Dan banyak lagi selama beberapa dekade, jadi nggak cuma satu itu, tapi udah beberapa dekade juga udah banyak gitu. Era ekspresionis ini telah menghasilkan fitur bertema vampir. Yang pertama yaitu film Nosferatu karya F.W. Murnau pada tahun 1922, sebuah adaptasi yang tidak sah dari novel Dracula karya Bram Stoker. Perkembangan film horor diikuti oleh film Hollywood awal yang bereksperimen dengan tema horor, termasuk film versi Hollywood dari The Hunchback of Notre Dame, atau ya nanti aku tulislah di bawah ya, dan film The Monster, di mana keduanya dibintangi oleh Lon Chaney yang dikenal sebagai aktor film horor pertama di Amerika Serikat. Perannya yang paling terkenal adalah sebagai Phantom dalam film The Phantom of the Opera. Perkembangan selanjutnya diikuti oleh film-film horor dari perusahaan film Universal yang kemudian mengikuti rilisnya film tersebut dengan film-film horor terkenal seperti Dracula, Frankenstein, Son of Frankenstein, The Invisible Man, The Wolfman, dan Creature from the Black Lagoon dengan serombongan tokoh monsternya yang ikonik. Perusahaan Universal akan menciptakan kesan mendalam di generasi penggemar film di seluruh dunia. Film horor sudah ada di Indonesia sejak tahun 1941 yang berjudul Tengkorak Hidup karya Tan Choi Hock pada buku Haryadi 2008 halaman 90. Semenjak itu, film horor digemari oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Film horor di Indonesia sedikit berbeda dengan film horor barat yang mengangkat perwujudan monster. Film horor di Indonesia lebih menunjukkan setan berdasarkan cerita-cerita yang menggembang di masyarakat, seperti pocong, kuntilanak, tuyul, misalkan susur ngesot, atau dan lain-lainnya lah ya, setan-setan Indonesia. Juga memasukkan unsur spiritual dan nuansa yang seram. Jika perwujudan monster dalam film horor barat itu sebenarnya adalah manusia, maka film horor di Indonesia merupakan perwujudan hantu yang dulunya berasal dari manusia yang meninggal dan menjadi hantu. Jadi
seperti kebalikan lah kalau misalkan di luar negeri itu yang monster seram kayak gitu ternyata dia adalah manusia, sedangkan di Indonesia mereka manusia dulu meninggal baru jadi pocong gitu, jadi hantu yang lainnya gitulah, kebalikannya. Film Rumah Kentang 2012 karya Joseph Purnomo adalah film horor bergenre atmosfer horor, yaitu horor yang mengutamakan nuansa seram. Film ini bercerita tentang rumah yang mengeluarkan bau kentang busuk di malam hari. Bau tersebut adalah bau hantu anak kecil yang dulu mati karena terjatuh ke dalam kualit tempat merebus kentang. Film ini diangkat berdasarkan urban legend yang sangat terkenal di Jakarta. Ada dua versi cerita tentang penggambaran pola editing kentang tersebut, yaitu versi rumah tersebut dulunya adalah rumah Belanda, rumah keluarga Belanda yang selalu merebus kentang. Namun, keluarga tersebut meninggal karena dibunuh oleh perampok. Jadi, rumahnya kerampokan dan dibunuh semuanya. Versi lainnya adalah versi yang dipakai oleh film Rumah Kentang yang di atas yang tadi, yang istilahnya ada yang lagi ngerebus kentang di kuali besar dan ada anak kecil terjatuh ke situ pas si kualinya lagi mendidih gitu. Film horor adalah salah satu genre film yang difavoritkan di masyarakat Indonesia. Salah satu momen munculnya film horor adalah saat libur. Pastinya kan kalau libur panjang biasanya banyak-banyak film yang rame-rame gitu. Salah satunya ada film horor. Film horor di Indonesia pun juga kerap menyesuaikan dengan tren sosial yang terjadi. Misalnya pada dekade 80-an, ada banyak kisah film horor yang berkenaan dengan komedi dan tokoh religi. Kemudian pada tahun 2000-an, ketika kisah urban menjadi kegemaran di masyarakat, film horor pun ikut beradaptasi dengan menampilkan kisah-kisah yang berkaitan dengan lokasi-lokasi tertentu yang punya cerita mistis. Jadi misalkan urban sekarang tuh lagi maraknya misalkan rumah rumah gurita, rumah kentang, kita jadi bereksplor ke sana gitu, cari apa sih cerita-cerita horor di tempat itu, misalkan di jalan apa gitu. Mungkin banyak kali ya di Bandung pun banyak kan cerita-cerita horor, ada yang di Jalan Aceh lah, ada di Jalan Seram lah, ada apalah gitu kan ya. Jadi menempatkan lokasi-lokasi yang memang punya cerita mistis gitu. Jadi memang film horor itu bisa dibilang genre terfavorit orang-orang termasuk orang Indonesia maupun dunia gitu. Dari antara kalian ada yang suka genre horor atau misalkan drama gitu, antara kedua itu kalian lebih suka yang mana? Film horor atau misalkan dramanya yang bagus gitu kan? Film horor apa yang mungkin kalian bisa rekomendasikan gitu, yang keren, yang serem gitu kan, yang bagus gitu. Bisa kalian tulis ya di kolom komentar, siapa tahu aku belum nonton jadi aku bisa nonton, kan yang ramenya gitu, yang lagi marak di dunia sekarang Insidious ya. Insidious berapa? Insidious 5 itu lagi di bioskop ya, lagi tayang. Baik, sekian dulu dari aku. Aku Fitria pamit undur diri and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.